Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Oke, tema kita kali ini Leo adalah aku merindumu. Waduh, entah Leo yang merindukannya ataupun mungkin dirinya lah yang merindukan Leo. Nanti kita lihat ya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya atau yang ada tertera di sini ya, di nomor ini silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, Leo, Leo. Wow, yang jatuh tapi tertutup berarti saya ambil lagi ya. Karena berarti itu bukan ya, tuh kalau terbuka kayak gini saya bisa ambil. Oke. Merindumu. Wow. Saya lihat di sini ya, nih orang nih ya ada Seven of Cups ya. Orang-orang sangat merindukanmu sebenarnya. Ataupun di sini juga kamu ada penantian untuknya. Jadi 50-50 ya, nanti saya jelaskan ya. Kalau memang seandainya kamu yang menanti ataupun mungkin orang-orang itu merindukanmu atau dia menantikanmu ya. Di sini ada Twin Flame ya, Two of Wands dan Ten di mana ada Wheel of Fortune, di mana mereka merasa bahagia bersamamu. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu yang bahagia bersamanya. Ini bisa energinya terbolak terbalik. Kenapa saya bilang? Karena tadi ada energi twin flame, yang mana energinya apa yang kamu rasakan itu yang dia rasakan. Ya, penantian atau penyesalan. Dimana mereka merasa bahwa seorang Leo ya orangnya baik, orangnya tegas, ya orangnya tuh di poin gitu. Tetapi ya itu dia nggak munafik. Ini ada sahabatmu yang merasa kehilangan. Ataupun mungkin kamu merindu ya sahabat-sahabat yang sekarang sudah jauh dari dirimu. Kamu merasa sepi. Kok sekarang teman-teman saya sudah pergi ya? Kok teman saya merindukan mereka gitu. Saya ini ada merasa apa ya? Merasa sedih ya. Seolah-olah dulu itu Leo itu banyak sahabatnya, tetapi karena situasi dan kondisi harus berpisah. Contohnya, mungkin karena ego akhirnya kamu bercerai. Mungkin karena ego akhirnya kamu pisah ranjang, dan suami di mana, istri di mana, ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya karena kamu egois ya, atau dia egois akhirnya putus. Padahal sebenarnya masih sayang, masih ada rasa rindu. Cuman karena ego, mempertahankan ego. Karena di sini juga Leo ada penyesalan. Saya ambil di sisi Leo saja, yang mana sahabat, mungkin kamu dulu terlalu keras sama dia. Tetapi dia tetap sayang sama kamu dan akhirnya dia berpisah. Mungkin karena situasi dan kondisi sekarang kamu merasa kok saya sepi ya. Dulu sahabat saya banyak, bukan karena negatif ya, dalam artian bukan mereka apa dibilangnya, bukan mereka memporotin Leo, tidak di sini. Karena di sini kita bicara merindu, ini orang-orang yang sebenarnya sayang sama Leo gitu. Dan Leo pun akhirnya sadar pada saat mereka sudah tidak bersama. Dimana dulu mungkin Leo berpikir bahwa saya lebih kok dari mereka, saya lebih cantik kok, saya lebih kaya kok, saya lebih ini lebih. Jadi ada rasa kesombongan, ya. Karena memang saya lihat di sini Leo itu ada beberapa trauma karena hanya dimanfaatkan gitu. Jadi dia merasa bahwa semua orang itu sama. Ini kita ambil dari sisi Leo dulu sebelum kita mengambil dari sisi orang di sana ya.
Makanya kamu tuh saya rasa, aduh coba saya dulu ya, saya tahu siapa siapa lawan siapa, sahabat sejati gitu. Dan akhirnya kamu merindukan masa-masa itu. Contoh Facebook ya, di Twitter atau ya pokoknya intinya kamu lihat-lihat lagi memori-memori masa lalu, foto-foto zaman dulu, akhirnya kamu teringat, wah ini ternyata sahabat saya yang sebenarnya saya rindukan gitu. Oh biasa aja tapi kok saya rindukan momen-momen kebersamaan seperti dulu ya. Ataupun anak ya, anak dulu aduh sekarang dia sudah besar ya, dimana sekarang dia sudah sekolah jauh dari saya, yang mana kemarin ya saya terlalu sibuk, akhirnya sekarang ya saya sudah nggak sibuk, sudah pensiun, anak udah besar-besar, akhirnya udah punya keluarga, saya sepi, ini contoh ya. Jadi merindu momen-momen dimana momen itu ada di masa lalu yang mana saat ini sepi, seakan-akan Leo itu ingin kembali ke masa lalu gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya uang kamu masih sudah nggak ada gitu ya, kamu melihat lagi memori ke belakang, wah dulu saya banyak uang saya hambur-hamburkan ya, sekarang saya kere bingung cari pinjaman di mana. Tetapi ya Leo orangnya ya sudah deh, nanti kalau saya ada uang lagi ya saya tabung gitu. Jadi banyak pembelajaran-pembelajaran dari Leo di mana dia merindukan masa-masa lalu dengan orang-orang yang tulus. Karena Leo ini nggak berfokus pada orang-orang yang munafik. Dia bilang biarin aja orang munafik, ngapain saya mau pikir-pikir. Tetapi yang Leo merindukan adalah orang-orang yang betul-betul tulus kepada Leo di mana saat ini tidak bersama Leo lagi. Nah ini kalau kita bicara tentang orang yang kebalikannya, dia merasa bahwa Leo kamu orang yang hebat, kamu orang yang baik. Ini kalau dari sisi dia ya, dimana dia merindukan akan dirimu, akan kebaikanmu, akan ketulusanmu ya. Artinya mungkin kamu tidak terlalu baik untuk dirinya, ya. Tetapi dia merasa bahwa kamu orang itu yang nggak apa dibilangnya nggak munafik gitu. Banyak contoh dari dirimu yang mana dia ambil gitu. Dimana dia merasa bahwa bagus kalau kita terlalu fokus pada diri kita. Jangan terlalu mau fokus pada orang lain. Ya artinya sikap cuek kamu juga itu pun ada, mereka merasa bahwa itu pantas gitu, supaya itu perlindungan buat diri kita. Ya mungkin mereka merasa bahwa Leo terlalu kasar, terlalu pokoknya intinya terlalu kasar lah seperti gitu. Tetapi kasar yang baik gitu, ada maksud. Tidak mungkin dia kasar kalau nggak ada sesuatu yang salah gitu. Ya mungkin berlebihan. Tetapi itu yang dia rindukan, dimana pada saat bersamamu, ya kamu kasar tapi setidaknya nggak munafik. Kamu bisa menjadi pelindung buat mereka. Kamu bisa menjadi orang sosok yang menyayangi, mencintai secara tulus, memberikan atau berkorban untuk mereka, memberikan apa yang kamu punya, nggak pelit, nggak songong, ya. Ya walaupun sombong-sombong dan orang yang sombong ya, tetapi kalau kamu dengan koneksi orang yang rendah hati, kamu juga rendah hati. Cuman terkadang Leo ini koneksinya dengan orang-orang toksik. Jadi akhirnya Leo menjadi toksik. Tetapi terlepas dari ketoksikan kamu, dia merasa nyaman bersamamu. Kamu ibaratkan kompak ya. Kalau seandainya kamu ini saya lebih ke sahabat ya, sahabat-sahabat yang merindukan akan Leo. Kalau pasangan saya lihat di sini kurang. Pasangan itu cuma hanya rasa penyesalan saja. Kenapa ya saya mendapatkan wanita Leo yang keras kepala, tetapi saya sayang gitu, tapi nggak terlalu signifikan karena saya mengambil energi yang paling dominan. Dimana sahabat-sahabatmu atau rekan-rekan kerjamu yang sudah tidak bersamamu lagi yang merasa bahwa wah Leo ini orang hebat, orang baik. Temannya nggak apa ya kalau dibilang dia nggak munafik gitu. Merindukan akan kebersamaan dimana kamu sudah tidak bersama. Mungkin kamu sekarang sudah pisah sekolah, mungkin kamu sekarang sudah pisah tempat kerja, atau bahkan mungkin sekarang dia sudah menjadi ibu rumah tangga sehingga mau tidak mau dia fokus pada keluarganya, tidak bersama kamu lagi sebagai sahabat. Dan itu dia rindukan bersamamu Leo ya, karena saya lihat di sini juga ada sahabat yang memang merindukan akan dirimu dalam hal apapun ya. Contohnya ya, dia merasa bahwa dia melihat kembali. Ini sampai saya mau meneteskan air mata loh. Ya. Ini ada energi yang merasa bahwa Leo kamu itu sumber apa ya kalau dibilang sumber penguatan dia gitu. Karena
Pada saat kamu kondisi terpuruk pun kamu masih bisa menolong dia. Nah itu ya. Dan saya lihat juga mungkin keluarga, dia merasa bahwa kamu penuh dengan tanggung jawab. Ataupun mungkin pasanganmu yang sekarang sudah meninggalkanmu, dia merasa bahwa saya merindukan akan kebersamaan kita, di mana mungkin saya sekarang tidak, ya saya menjadi orang tua yang gagal mendidik anak kita gitu. Ini contoh ya. Dan kamu, terutama Leo wanita, kamu menjadi tulang punggung, di mana itu harus, dan di mana itu tanggung jawab saya gitu. Ya, ada penyesalan, tapi kan kondisinya ya dia merasa bahwa ya saya tidak mampu, cuman dia tidak bisa mengutarakan itu, meminta maaf ataupun apa, karena masih egonya masih tinggi, sehingga hanya penyesalan dan merindukan suatu saat nanti bisa berkumpul lagi, dan ya setidaknya kamu bisa meminta maaf, dan dia minta maaf dan kamu memaafkannya. Atau sebaliknya, kalau kamu keras kepala dari sisi dia yang mereka merasa bahwa kamu terlalu cuek, setidaknya kamu juga bisa meminta maaf dan ya sama-sama saling memberi dan menerima maaf gitu. Karena dia merasa bahwa sekarang kamu itu kayak macam marah sama dia. Ya, makanya dia segan, dia takut. Ya. Oke, berikutnya di sini The Sun. Wow, di sini saya lihat ya, ada beberapa Leo juga merasa rindu kepada pasangan ataupun pacar ya. Di sini juga ada Temperance ya, lagi berbunga-bunganya King of Wands ya. Di sini ada banyak versi ya, versi dari suami istri, dari sahabat ya, dan pacar. Ini lebih ke pacar atau kekasih yang mana akhirnya nih Three of Swords menyakitimu, tetapi kamu masih menantinya. Ya. Kamu ingin dia memperjuangkanmu, tetapi itu tidak dia lakukan atau tidak kamu dapatkan perjuangan dari dirinya, tetapi kamu masih menunggu, menantinya. Ngapain? Dia nggak sayang kamu, kenapa kamu harus menyanyiakan hidupmu gitu dengan ketidakpastian? Sayangilah orang-orang yang sayang pada dirimu. Dan ini kan terjadi pada saat kamu tidak berorientasi kepada orang-orang yang menyayangimu, akhirnya orang itu pergi dan akhirnya ada penyesalan. Ini sama ya, jadi di mana di awal kamu tuh mengabaikan orang-orang yang menyayangimu. Pada saat mereka sudah tidak menginginkanmu lagi atau merasa tidak diinginkan dan akhirnya mereka pergi, baru kamu tersadar bahwa mereka adalah orang yang baik. Karena apa? Penantian di sini kamu orientasinya kepada orang yang menyakiti. Ya. Seolah-olah dia orang baik, padahal dia orang jahat, tapi kamu masih menginginkan dia baik, menginginkan dia berubah. Atau bahkan mungkin kamu merasa sakit hati di sini, saking sakit hati kamu tuh serasa ingin membalas. Saya kasih tahu sama Leo, nggak usah terlalu pusingkan dengan orang jahat. Kamu merindukan orang jahat untuk apa? Kalau dia membuatmu menangis, itu berarti dia jahat padamu. Ini menangis sedih ya, bukan menangis bahagia, beda. Kalau kita diberikan kesedihan kepada semesta, itu teguran loh bahwa dia itu orang jahat, tapi kita nggak ngeh. Ya, di sini saya coaching ya supaya kamu itu bisa tersadar. Ngapain saya mau merindukan orang jahat sedangkan saya di sini mengabaikan orang baik yang ada di sekeliling saya, entah keluarga, anak, pasangan. Karena di sini ada juga triparty. Kamu udah tahu bahwa dia sudah mempunyai pasangan, tetapi masih berharap, masih tergoda, masih menggoda. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang sudah mempunyai pasangan, akhirnya menggoda dan tergoda. Nah, ini hati-hati. Kamu yang menjadi yang kedua. Dan itu hanya pelampiasan. Bukan karena cinta, tuh cuman karena nafsu atau kebutuhan atau keinginan yang negatif aja. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu di sini Leo untuk bisa lebih peka terhadap orang-orang yang menyayangimu. Ingat, tidak semua orang itu mau uangmu. Walaupun mungkin kondisinya ada, karena ya ada beberapa yang modus di mana dia tidak dia orientasinya duitmu. Karena apa? Kamu membiasakan. Tetapi ada orang-orang yang memang menyayangimu karena dirimu, karena jiwamu gitu. Tapi kamu nggak ngeh, kamu nggak peka. Terkadang malah kamu merasa, kayaknya orang itu mau datang ke saya itu hanya untuk duit saja. Karena pemikiranmu negatif, karena trauma di masa lalu yang pernah dimanfaatkan. Padahal ini sebenarnya orang datang ke sini hanya memang sayang kamu, cinta kamu gitu. Bahkan
Kamu tidak memberikan mereka kesempatan untuk masuk dalam hidupmu, membuktikan bahwa memang mereka betul-betul mencintaimu. Kenapa? Orientasinya kamu dengan masa lalu, belum berdamai dengan masa lalu. Bahkan trauma, bahkan menilai semua, contoh ya, laki-laki. Laki-laki itu semua sama, ataupun mungkin mantan suamimu pemalas atau apalah gitu. Semuanya sama. Padahal belum tentu. Dimana ibaratnya kalau kamu mengingat-ingat dia, walaupun mungkin kamu kondisinya marah, kecewa, tapi itu ada rasa rindu sebenarnya. Kenapa? Karena kamu mengingat, itu rindu. Contohnya kamu marah sama dia tapi nggak bisa lupa, kan ada orang bilang, saya ini nggak bisa lupa loh dengan orang-orang itu, dia menjahati saya. Itu berarti kamu rasa rindu, dimana kamu merindukan dia bisa berbuat baik kepadamu suatu saat nanti. Kalau seandainya kamu tidak sudah ikhlas, kan itu nggak ada rindu-rindu sama sekali. Walaupun dia mau jahat ke kamu kek, mau baik sama kamu kek. Tetapi selama kamu masih mengingat dirinya, berarti itu kamu merindukannya. Entah merindukan dia kembali dalam kondisi minta maaf ke kamu, ataukah berubah, dia datang kembali dengan versi terbaru. Ya, itu kalau orang jahat. Apalagi kalau orang baik yang kamu rindukan, kamu inginkan dia seolah-olah itu melekat kepada kamu, harus tetap dia bersamaku. Ya, dia orang baik. Dimana mungkin dulu kamu menindasnya dengan perkataan, dengan tindakan yang membuat dia terluka. Akhirnya dia pergi meninggalkanmu. Ataupun mungkin kondisinya, situasi dan kondisi tidak memungkinkan, sehingga akhirnya dia mempunyai kehidupan baru sekarang. Dan akhirnya kamu merasa sepi. Ya, jadi merindumu nih banyak versi ya energinya saat ini. Cuman yang saya mau kasih wejangan ini bahwa kamu harus lebih fokus pada orang-orang yang mencintaimu, bukan berfokus pada orang-orang yang jahat padamu. Ini kondisinya kamu tuh berfokus pada orang-orang yang jahat kepadamu. Ngapain kita mau membalas kejahatan? Tunggu ya, nanti awas, pasti kamu dapat karma. Doa-doa yang jelek, ngapain? Ujung-ujungnya kamu mendoakan dirimu juga yang jelek kalau kamu mendoakan orang lain. Nanti ingat ya, kamu dapat karma. Lihat aja nanti itu. Ini contoh. Tetapi apa? Dia baik-baik saja kok. Malah kamu yang stres, pusing. Ya, ataupun mungkin kondisinya, sudah deh, saya mau dapat pasangan baru lagi. Dapat pasangan baru nggak jelas juga. Kenapa? Karena kamu belum berdamai dengan masa lalu kamu. Akhirnya putus lagi, sakit hati lagi. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan, kalau kamu mau hidup baru, lepaskan semuanya. Berfokuslah pada orang-orang yang baik. Ya, kalau kamu mau membalas orang, ya jangan membalas kejahatan, tapi membalaslah kebaikan mereka. Balaslah orang-orang yang baik padamu. Kenapa kamu orientasinya kepada orang jahat? Kita nggak usah membalas, serahkan, izinkan semesta yang menegur dia dengan cara semesta, dengan cara Tuhan. Ya, kamu gak usah capek-capek untuk mengotori tanganmu, mengotori mulutmu, mengotori pikiranmu untuk berbuat jahat padanya. Orientasi kamu itu adalah fokus untuk membangun masa depanmu lebih cerah, lebih bahagia di hari esok. Bukan berfokus pada orang lain, sirik, bagaimana dia menderita, bagaimana dia menyesali, bagaimana dia kena karma, gak usah. Itu sebenarnya kamu itu dalam hatimu tuh sangat begitu, tapi di luar itu sekentara kayak biasa aja, tersenyum, sudah ikhlas, padahal hati tidak. Nah ini yang semesta mau sampaikan, hatimu itu harus bersih. Tuh masih ada kesakitan, kepahitan. Ini bicara kalau cinta ya, luar daripada pertemanan tadi. Jadi seperti gitu ya, yang ingin semesta sampaikan adalah bahagiakan dulu dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu, dan maafkan orang lain. Supaya hatimu bersih, kamu bisa fokus pada dirimu, dan kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Tanpa mempersulit orang lain, tanpa ada beban. Jadi nikmatilah kehidupan ini, buatlah dunia ini seperti surgamu. Ya, jangan berharap si A si B datang untuk membahagiakanmu. Mereka datang membahagiakanmu, kalau dia membahagiakan berarti itu bonus. Tetapi kalau mereka tidak membahagiakan, jangan berpatokan. Karena sumber kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Bersumber dari diri kita. Bukan dari orang lain yang harus membahagiakanmu. Ya, jangan berharap pada manusia. Manusia itu gak sempurna. Berharaplah pada Tuhan. Berharaplah pada semesta. Banyak doa supaya hidupmu jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia di hari esok.
ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.